Ulah, pup, ha? Otnel tertawa terbahak-bahak menatap wajah kesal Jenny yang benar-benar menahan amarahnya saat ini. Karena baru kali ini ada yang berani mengkritik dirinya sepedas itu, dan orang itu adalah seorang anak kecil, anak pria tengil yang duduk di hadapannya saat ini, tertawa terbahak-bahak menertawakan dirinya. Ha? Anakku yang terhebat, kau memang nenek lampir? Ha? Kasihan diejek nenek lampir sama bocah sekecil itu? Ha? Otnel tertawa terbahak-bahak, lain halnya dengan Jenny yang malah memasang wajah kesal sambil menatap teman lamanya itu. Cak, sialan, kau ajari apa putramu, ha? Sampai dia menerus sifat tengilmu itu, Otnel. Sial, ngapain juga kau memaksaku datang ke sini? Apa kau ingin melihatku diejek oleh putramu itu, ha? Kampret, gerutu Jenny dengan wajah merah padam karena kesal dengan Otnel yang malah menertawakan dirinya. Pup, ha? Kasihan si nenek lampir, akhirnya ada yang skakmat, ha? Otnel tertawa terpingkal-pingkal, bahkan dia sampai melupakan rasa nyeri yang menggerogoti punggungnya saat ini. Sebenarnya Jenny adalah teman lama Otnel, dan Otnel sudah kenal lama dengan gadis itu. Semua yang dikatakan Jenny tentang Jesslyn benar adanya, bahwa mereka hidup terpisah, yang alasan sebenarnya karena waktu itu orang tuanya sedang berada dalam kesulitan ekonomi, sehingga memutuskan untuk mengirim Jenny yang berusia 4 tahun ke Australia dan tinggal bersama nenek dari pihak ibunya. Jenny juga adalah seorang dokter, karena Jesslyn berhubungan baik dengan kakak kembarnya. Dalam beberapa kesempatan, Jenny dan Otnel jadi sering bertemu, selain karena urusan pekerjaan tapi juga karena ajakan Jesslyn jika Jenny datang ke Jerman. Sejak saat itu mereka berteman baik dan tak ada perasaan apapun dalam hati Jenny pada Otnel, sebab wanita itu sebenarnya sudah lama menikah, hanya saja dia belum diberikan anak oleh sang penguasa. Meski demikian rumah tangganya sangat baik dan selalu dalam keadaan harmonis. Suami Jenny adalah seorang pebisnis di negara Australia. Jenny meminta izin pada suaminya untuk membantu Otnel menyelesaikan misi khusus dari seseorang, siapa lagi kalau bukan si mama gorila yang merencanakan semuanya ini dengan matang. Bagaimana Dianra bisa kenal dengan Jenny? Tentu ada ceritanya. Beberapa tahun lalu, Dianra iseng membuka informasi tentang Jesslyn dan mencari tahunya secara diam-diam tanpa memberitahu yang lain. Sejak dia belajar meretas dari Otnel dan Mama Luna, wanita itu jadi lebih ahli dibandingkan dengan kedua gurunya yang satu paket itu. Dianra mencari tahu segala sesuatu tentang Jesslyn, mendiang kekasih kakaknya si dokter tampan dan psiko itu. Dian tak tega melihat Otnel yang terus-menerus bersedih tentang kematian Jess dan tak bisa move on. Dianra hendak mencarikan jodoh yang tepat untuk Otnel kala itu. Saat itu dia menemukan info tentang Jenny yang ternyata adalah kakak kembar Jesslyn. Perlahan-lahan dia mulai mendekati Jenny dari laman media sosial wanita itu. Di saat itu juga dia tahu kalau Jenny sudah menikah dan tak ada harapan. Dia sempat berpikir akan menjodohkan Jenny pada Otnel, namun ternyata alam berkehendak lain. Dianra yang senang menjalin pertemanan mendekati Jenny dan sejak memulai komunikasi dengan wanita itu, mereka menjadi teman dekat. Jenny dipaksa datang ke Indonesia dengan misi khusus yang sudah diatur oleh Dianra dan Otnel. Jadi dia gadis yang kalian maksud itu? Tanya Jenny dengan suara pelan. Iya, dia gadis yang ku maksud, kau lihat sendiri kan, sifatnya benar-benar mirip dengan Jess, bisik Otnel lagi. Wah, pantas saja si mama gorila itu sampai memaksaku dan mengirim begitu banyak pesan pada suamiku, agar mengizinkanku datang dan bertugas sementara di Indonesia. Dianra memang sangat gigih, ucap Jenny sambil geleng-geleng kepala mengingat betapa banyaknya pesan spam di email suaminya yang berisi permintaan agar Jenny datang ke Indonesia. Memangnya apa yang dilakukan si mama gorila itu? Tanya Otnel. Hai, bayangkan saja dia mengirim 500 pesan teratur selama seminggu penuh ke email dan semua media sosial milik suamiku, bahkan sampai ke nomor pribadinya dan juga milikku. Bahkan dia mengancam akan membeli semua saham di perusahaan milik suamiku dan menendang suamiku dari posisi presidir. Dia benar-benar nekat, ucap Jenny. Buah, tak kusangka dia sampai melakukan hal itu, tapi dia benar-benar aneh akhir-akhir ini. Dasarnya melakukan hal-hal tak terduga, ucap Otnel. Hei kalian sama saja, jadi bagaimana aktingku tadi? Bagus kan? Aku tentu masih sehebat dulu Niel. Seloro Jenny.
Ya, aku akui kau hebat dalam dunia akting. Tak heran banyak tawaran film yang datang padamu tapi semua kau tolak, iya kan? Ucap Arnold. Hei, apa kau mengawasiku? Kau ini seperti penguntit saja. Kalau suamiku tahu, kau akan dihabisi olehnya, ketus Jenny. Hei, justru suamimu yang memintaku untuk melakukan ini. Dia memintaku mengawasimu, menjagamu karena kau selalu bersedih setiap hari sejak kematian Jess dan sejak kejadian kau keguguran, ucap Arnold sambil menatap Jenny. Suamiku yang bilang, Robin melakukan itu? Tanya Jenny dengan mata terbelalak. Arnold mengangguk. Ya, dia melakukan semua yang terbaik untukmu, melindungimu dari jauh dan mengawasimu. Dia sangat takut kalau kau depresi dan kehilangan semangat. Dia khawatir padamu, Jen. Kau harus menyadari itu. Suamimu sangat mencintaimu. Dia bahkan sangat bersyukur saat tahu kalau Diandra berteman denganmu. Karena dia tahu kalau kau mulai membuka diri dengan orang lain setelah sekian lama. Jelas Arnold. Jenny tersenyum getir. Kejadian masa lalu yang menyedihkan saat dirinya kehilangan janinnya karena terpeleset di lantai dan membuatnya sampai saat ini susah untuk hamil, membuat dirinya sangat terpuruk. Namun dia tidak tahu kalau suaminya benar-benar khawatir, sebab Robin tak pernah menunjukkan rasa khawatir di depan Jenny. Jen, semua akan baik-baik saja. Jalani saja dengan penuh semangat. Ingat nasihat si mama gorila kalau kau tidak mau kena semprot mulut cerewetnya itu, ucap Arnold seraya menepuk bahu Jenny. Terima kasih Niel. Hai, kenapa juga kau baru bilang sekarang? Aku jadi merasa bersalah pada suamiku. Hai, aku merindukannya. Hiks, gerutu Jenny sambil menangis. Ya, malah baperan, dasar si cengeng ini, kau ininya, ejek Arnold. Cak, diam kau kunyuk. Sekarang kau pikirkan ekspresi Chelsea tadi. Sepertinya dia memang punya rasa padamu seperti yang dikatakan oleh Mama Gorilla. Kau bisa lihat kan bagaimana dia begitu sedih saat mendengar kata-kataku tadi, ucap Jenny sambil menghapus air matanya. Aku harus memastikan kalau dia benar-benar menyayangi Edward, Jen. Aku tak ingin dia hanya menyukaiku dan justru membenci Edward. Kita akan mengujinya dulu, ucap Arnold. Kau ada benarnya, itu alasan aku tiba ke tempat ini meski aku yakin putramu akan sangat membenciku nanti, ucap Jenny seraya menatap Arnold. Aku bisa jelaskan hal itu pada Edward, aku tahu dia anak yang pengertian. Yang penting misi ini berjalan dengan lancar agar Diandra tak mau ngomel lagi, ucap Arnold. Aku saja yang tinggal jauh dari kalian sudah geram mendengar omelan wanita itu. Apalagi kalian yang tinggal dekat dengannya, pasti gerah setiap hari. Kau benar, tapi itu yang membuat rumah jadi menyenangkan, Jen. Kau pasti akan mengalaminya bersama keluargamu suatu saat nanti. Kuharap demikian, Niel. Baiklah, jadi misi selanjutnya bagaimana? Tanya Jenny. Kita bicarakan bersama Diandra, dia ketuanya, ucap Arnold.